Skuad Taeguk Warriors butuh keajaiban untuk bisa lolos ke fase 16 besar. Sementara itu, Portugal tak perlu bermain penuh beban lantaran Cristiano Ronaldo CS telah lebih dulu mengamankan tiket 16 besar. Portugal memimpin grup H dengan 6 poin, diikuti Ghana 3 poin, Korea Selatan 1 poin, dan Uruguay 1 poin. Sepanjang Piala Dunia ini, Korea Selatan mampu mengimbangi Uruguay 0-0 di laga pertama, tetapi kemudian takluk 2-3 dari Ghana di laga kedua. Skenario yang mungkin akan terjadi jika menang atau imbang lawan Korea Selatan, maka Portugal akan lolos sebagai juara grup H. Bukan perkara mudah bagi Korea Selatan. Selain karena Portugal memiliki pertahanan yang solid, Porcel belum pernah mencetak lebih dari 2 gol di sepanjang Piala Dunia tahun ini. Korea Selatan memang tampil kurang menjanjikan di 2 laga sebelumnya, namun hasil gemilang yang diraih Jepang di grup lainnya bakal jadi pelecut semangat pemain Korsel. Portugal sendiri berpotensi menurunkan para pemain lapis kedua yang minim durasi bertanding. Namun, skuad kedua Portugal tak segarang tim utama. Dengan begitu, saya prediksi Korsel bisa membuat kejutan dan memenangkan duel dengan skor 2-1 demi tiket ke babak 16 besar. Portugal kehilangan banyak pemain, termasuk tidak akan diperkuat Cristiano Ronaldo saat melawan Korea Selatan. Satu tiket ke 16 besar sudah digenggam, kondisi itu membuat Fernando Santos akan menurunkan sejumlah pemain pelapis. Pemain seperti Rafael Leao, Andre Silva, Vitinha, dan Joao Palhinha berpeluang menjadi starter. Meski menurunkan pemain pelapis, Portugal tetap layak difavoritkan. Korea Selatan akan menyulitkan karena butuh kemenangan untuk lolos. Portugal saya prediksi akan menang 2-0. Korea Selatan menyusun ambisi untuk membuat kejutan di hadapan Portugal. Namun ambisi itu tidak akan mudah bisa diwujudkan oleh Son Heung-min dan kawan-kawan. Walaupun Cristiano Ronaldo kemungkinan absen bila kondisinya tak 100% fit, Portugal masih punya banyak pemain berbahaya yang punya potensi jadi bintang di laga nanti. Portugal yang telah lolos ke fase knockout kemungkinan besar akan melakukan rotasi. Ini jadi kesempatan bagi Korea Selatan untuk mencuri poin. Kendati demikian, Portugal tak akan melepas pertandingan pamungkas grup ini dengan begitu saja. Selecao das Quinas tak ingin rekornya ternoda oleh Taeguk Warriors. Rotasi tim jadi pilihan yang masuk akal buat Fernando Santos. Kedalaman skuad yang cukup baik membuat Portugal memilih bermain aman demi mempersiapkan tenaga di babak 16 besar. Kendati demikian, Cristiano Ronaldo amat mungkin main demi rekor gol Piala Dunia. Korea Selatan bakal membuat laga berjalan tidak mudah bagi Portugal. Semangat berapi-api Taeguk Warriors. Demi maju ke babak 16 besar dan permainan yang solid bisa membuat Portugal bernasib seperti Prancis yang terpeleset di matchday terakhir. Bruno Fernandes tampil hebat bersama timnas Portugal di Piala Dunia 2022 Qatar. Ia berkontribusi besar membawa Portugal memenangi 2 laga awal di grup H hingga memastikan diri lolos ke babak knockout. Akhirnya Fernandes bersinar bersama negaranya di turnamen mayor. Soal kualitas, Bruno Fernandes jelas adalah pemain kelas dunia. Namun selama ini ia memang lebih sering bersinar di level klub daripada bersama negaranya. Kini saatnya Fernandes membuktikan bahwa ia juga bisa moncer saat membela timnas Portugal di ajang bergengsi Piala Dunia. Kualitas Bruno Fernandes sebagai gelandang serang jempolan khususnya terbukti bersama Manchester United. Sejak bergabung dengan Setan Merah pada Januari 2020, Fernandes langsung jadi andalan. Sejauh ini Fernandes sudah tampil 146 kali bersama Manchester United di seluruh ajang. Jumlah penampilan itu ia hiasi dengan torehan 53 gol dan 42 assist. Sejumlah penghargaan individual pun telah ia raih. Fernandes sudah 4 kali terpilih jadi English Premier League Player of the Month, setelah 2 kali jadi pemain terbaik Manchester United. Sayangnya, kebintangan Bruno Fernandes jarang tampak saat membela timnas khususnya di ajang bergengsi. Fernandes pertama kali membela timnas pada 2017. Ia dibawa Portugal ke Piala Dunia 2018 Rusia, tetapi hanya tampil 2 kali tanpa kontribusi gol maupun assist. Turnamen mayor kedua Fernandes bersama Portugal adalah Piala Eropa 2020. Saat itu, ia baru saja menjalani musim yang luar biasa bersama Manchester United. Namun lagi-lagi Fernandes melempem saat berbaju timnas. Ia bermain 4 kali di Piala Eropa 2020 tetapi gagal memberi dampak. Bahkan di ajang UEFA Nations League yang kerap dianggap turnamen kelas 2 pun Fernandes minim kontribusi. Saat Portugal menjuari Nations League 2018-2019, ia hanya tampil 3 kali tanpa gol atau assist. Melihat rekornya di turnamen mayor, wajar jika Fernandes tak diprediksi bakal bersinar di Piala Dunia. Namun performanya mulai memanas dalam perjalanan Portugal menuju Qatar. Pada babak playoff kualifikasi, Fernandes mencetak 2 gol kemenangan Portugal 2-0 atas Makedonia Utara. Kemenangan tersebut resmi meloloskan Portugal ke Piala Dunia. Pada laga persahabatan kontra Nigeria jelang turnamen, Fernandes lagi-lagi menorehkan brace.
Ketika turnamen sesungguhnya dimulai, moral Fernandes pun tengah menanjak. Kepercayaan diri yang meningkat membuat Fernandes tampil terengginas dalam 2 laga awal Portugal di Piala Dunia. Saat melawan Ghana di laga pertama, Fernandes membuat assist untuk gol Joao Felix dan Rafael Leao. Portugal pun sukses mengamankan 3 poin berkat kemenangan 3-2. Pada laga berikutnya, Fernandes memborong 2 gol kemenangan Portugal dengan skor 2-0 atas Uruguay. Ia bahkan nyaris membuat trik gol andai sepakannya di penghujung laga tak membentur tiang. Karena kontribusinya, tak heran jika Fernandes terpilih sebagai man of the match di laga tersebut. Bruno Fernandes menjadi motor 2 kemenangan yang mengantarkan Portugal lolos dari fase grup Piala Dunia. Ia akan kembali jadi andalan di babak knockout. Namun sebelumnya Portugal harus terlebih dulu memastikan posisi juara grup pada laga ketiga antara Korea Selatan. Ada kemungkinan Fernandes bakal diistirahatkan di laga tersebut demi menjaga kebugaran. Ia juga bisa diturunkan sebagai pengganti jika Portugal sedang butuh gol. Yang jelas, peran Fernandes bakal vital bagi kelanjutan perjalanan Portugal. Piala Dunia 2022 adalah momen Bruno Fernandes untuk membuktikan bahwa ia bisa bersinar dengan negaranya di ajang bergengsi. Sampai sejauh mana Fernandes bisa membawa Portugal melaju. Portugal sudah dipastikan lolos ke 16 besar Piala Dunia usai mengalahkan Ghana dan Uruguay. Menghadapi Korea Selatan di laga terakhir grup H, ada kemungkinan Cristiano Ronaldo akan ditepikan. Hal itu disampaikan pelatih Portugal Fernando Santos dalam jumpa pers jelang melawan Korsel. Mengingat laga tersebut sudah tak begitu krusial untuk Selecao dan Quinas, Ronaldo bisa saja disimpan agar kondisinya lebih fit di fase gugur. Apakah Ronaldo akan bermain? Peluangnya 50-50. Kita akan lihat nanti. Itu tergantung dari hasil latihannya hari ini, apakah kondisinya bagus atau tidak. Kami sudah menyiapkan rencana jika dia tak main, ujar Santos. Portugal kemungkinan besar akan merotasi skuadnya di laga melawan Korsel. Hal ini untuk mengurangi beban kerja para pemain utama yang sudah tampil habis-habisan di 2 laga sebelumnya. Saya percaya dengan semua pemain saya. Sekarang saya sudah kehilangan 3 pemain. Mari kita lihat pemain yang lain, lanjut Santos. Bermain setiap 4 hari itu berat. Para pemain kelelahan yang bisa berujung stres dan akhirnya cedera. Menang dan memuncaki grup ini sangat krusial karena kami jadi punya libur tambahan untuk memulihkan kondisi pemain secara maksimal, jelasnya. Portugal hanya butuh hasil imbang melawan Korsel untuk memastikan diri menjadi juara grup. Kalaupun kalah, mereka masih bisa ada di puncak jika Ghana gagal mengalahkan Uruguay. Jika Portugal kalah dan Ghana menang, maka posisi juara grup akan dilihat dari selisih gol di klasemen akhir.